Pernah nggak sih lagi lihat data, terus ada angka penting yang tiba-tiba naik drastis atau malah anjlok dan kita bingung, loh ini kenapa ya? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas satu teknik jitu yang dipakai para data scientist buat nemuin jawabannya. Yuk kita mulai dari skenario yang sering banget kejadian. Ada satu metrik bisnis utama yang berubah, entah itu naik atau turun, dan jeng jeng, kita ditugasin buat cari tahu akar penyebabnya. Kenyataannya, ini tuh pertanyaan yang susah banget dijawab. Kenapa? Ya karena, seperti kata Daniel Vaughan, banyak banget hal yang bisa terjadi barengan. Ada faktor yang dorong ke atas, ada juga yang narik ke bawah. Jadi, nggak sesederhana itu. Nah, biar nggak bingung, kita bakal bedah misteri ini satu persatu. Ini dia agenda kita untuk pembahasan kali ini. Oke, mari kita mulai bagian pertama. Kita akan coba pahami apa sih yang dimaksud faktor pendorong dan penghambat ini, apa yang bikin angka kita naik, dan apa yang bikin turun. Kita kan sering ya dengar istilah faktor penghambat atau faktor pendorong dalam bisnis. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita ngukur dampaknya secara nyata? Bukan cuma kira-kira. Nah, disinilah kita kenalan sama satu alat super keren yang namanya dekomposisi pertumbuhan. Anggap aja ini kayak seperangkat alat forensik buat data kita. Intinya tuh simpel banget. Daripada kita pusing lihat satu angka gede yang bikin bingung, mending kita pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi, kita bisa lihat dengan jelas, oh ternyata ini nih biang keroknya. Atau oh ini nih pahlawannya. Oke, kita masuk ke metode pertama. Namanya dekomposisi aditif. Ini pas banget buat metrik yang sifatnya itu ya penjumlahan. Contohnya, total penjualan dari gabungan beberapa wilayah. Rumusnya gampang kok. Pertumbuhan total itu ya sederhananya adalah jumlah dari kontribusi masing-masing bagian kecilnya tadi. Nah, coba lihat deh. Ini keren banget. Dari grafik ini kita bisa langsung lihat sumber masalahnya. Kelihatan kan, penurunan total 4,6% itu sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya, disumbang oleh kinerja yang jelek banget di wilayah barat laut. Dengan data ini, kita jadi tahu persis, oke, kita harus fokus ke sana buat perbaikan. Oke, lanjut ke metode kedua, metode multiplikatif. Nah, yang ini dipakai kalau metrik utama kita itu hasil dari perkalian metrik-metrik lain. Contoh paling klasiknya ya pendapatan. Ini seringnya dihitung dari jumlah pengguna aktif bulanan atau MAU dikali dengan pendapatan rata-rata per pengguna atau RPU. Di sini, rumusnya sedikit beda. Pertumbuhan totalnya itu adalah penjumlahan dari pertumbuhan masing-masing komponen plus ada sedikit efek gabungannya. Dan lihat deh hasilnya. Ini nunjukin cerita yang menarik banget. Ternyata, lonjakan pendapatan sebesar 32,2% itu bukan karena kita dapat banyak pengguna baru loh, tapi karena nilai dari tiap pengguna itu naik drastis. Ini jadi sinyal kuat banget buat tim produk. Tarusin deh bikin fitur yang nambahin nilai, jangan cuma kejar-kejaran jumlah user. Sekarang kita masuk ke metode yang paling kompleks, tapi juga powerful. Namanya metode campuran tingkat. Ini dipakai kalau metrik kita itu rata-rata tertimbang. Contohnya RPU gabungan dari berbagai segmen pelanggan yang beda-beda. Metode ini pada dasarnya misahin dua skenario gimana kalau. Pertama, efek tingkat. Ini soal perubahan performa di dalam tiap segmen. Kedua, efek campuran. Ini soal perubahan proporsi atau komposisi segmennya. Jadi, mana yang lebih berpengaruh? Coba kita lihat bagian ini. Ceritanya jadi jelas banget. Total ERPU memang naik $1,6. Tapi, ternyata ada drama di baliknya. Kinerja per segmen itu sebenarnya bagus. Naikin ERPU sampai $3,2. Tapi sayangnya ada pergeseran pelanggan ke segmen yang nilainya lebih rendah. Dan ini narik ERPU turun sebesar $1,6. Jadi efek positifnya kegerus. Artinya apa? Tim marketing mungkin perlu evaluasi lagi strategi mereka. Oke, kita udah bedah angka-angka pakai 3 metode yang beda. Tapi terus apa? Apa kesimpulan dari semua ini? Yuk kita rangkai semua petunjuk ini jadi satu wawasan utuh. Nah, ini poin yang penting banget buat diingat. Seperti yang dibilang di awal, dekomposisi ini nggak langsung kasih kita jawaban final. Dia nggak nunjukin akar masalahnya 100%. Tapi, dia kasih kita petunjuk yang super kuat tentang kemana kita harus gali lebih dalam. Jadi, ini dia toolkit yang bisa kamu bawa pulang. Ada 3 metode utama. Aditif untuk metrik penjumlahan,
multiplikatif untuk perkalian, dan campuran tingkat untuk rata-rata tertimbang. Tinggal pilih mana yang cocok sama metrik yang lagi kamu analisis. Sebagai penutup, coba deh pikirin, cara berpikir ini kan nggak cuma buat bisnis. Sebenarnya ini kan cara buat mecah masalah besar jadi kecil-kecil biar lebih gampang dipahami. Kira-kira ada nggak sih angka atau masalah kompleks di hidup kamu yang bisa jadi lebih jelas kalau kita coba pecah-pecah kayak gini?